Alhamdulillahi wahdah, sadaka wa'dah, wa nasara abdah, wa aza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم khairun nas anfa'uhum linnas, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Jami Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, para pendengar yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada, yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Allah berkahi kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan tema Masjidil Aqsa diserang Zionis Israel. Di bulan suci Ramadan tahun ini 1442 Hijriah, beberapa kali Masjidil Aqsa diserang oleh Zionis Israel. Mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan mereka buat kekisruhan. Mereka melakukan intimidasi, bahkan mereka menembaki jamaah yang berada di Masjidil Aqsa. Sudah barang tentu ini sangat mengenaskan kita, sangat menyedihkan, karena kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah di tempat sucinya, di tempat ibadahnya, diganggu oleh Zionis Yahudi. Kita sebenarnya menginginkan dimanapun kaum muslimin beribadah, mereka beribadah dengan tenang, dengan khusyuk. Itu yang kita inginkan. Tapi yang terjadi di Palestina, khususnya di Masjidil Aqsa, Zionis Yahudi menunjukkan kesombongannya, kecongkakannya, menunjukkan kezolimannya. Dan itu kita ketahui dengan kemajuan teknologi, film, video, foto itu tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke kita di Indonesia. Nah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang Masjidil Aqsa diserang Zionis Israel, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat suci kaum muslimin. Yang nama Masjidil Aqsa itu sampai saat ini masih dapat kita baca, masih dapat kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Al-Aqsa di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat pertama. Dalam mukadimah tadi sengaja saya sampaikan ayat ini. Bukan karena sekarang bulan Rajab, bukan. Bukan karena saat ini kita membahas peristiwa Isra wal Mi'raj, bukan. Tapi saya ingin menegaskan kepada jamaah yang mengikuti acara ini bahwa Masjidil Aqsa itu adalah milik kaum muslimin. Dan Allah rangkaikan dengan Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, yaitu hambanya. Siapa hamba yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram yang berada di Mekah Al-Mukarramah, yang berada di Saudi Arabia saat ini,
ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang kemarin ini diserang oleh Zionis Israel. Jadi yang diserang oleh Zionis Israel adalah Masjidil Aqsa yang namanya Allah cantumkan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Nah, kemudian Allah lanjutkan barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi sekeliling Masjidil Aqsa itu Allah berkahi. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau sekelilingnya Allah berkahi, maka di tengahnya itu, pusat itu paling banyak keberkahannya. Karena banyak keberkahannya, para nabi dan rasul kumpul di tempat itu. Silakan lihat dalam hadis, silakan lihat dalam tarikh, silakan lihat dalam sirah nabawiyah. Nabi Muhammad SAW datang ke Masjidil Aqsa, berkumpul dengan para nabi dan rasul terdahulu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melakukan salat, imamnya adalah Rasulullah SAW. Dan Masjidil Aqsa adalah penghubung antara bumi dengan langit. Padahal Allah Maha Kuasa memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Mekah langsung ke langit. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa dalam takdir Allah menegaskan memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, kemudian ke langit pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, ketujuh, ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah sholat 5 kali sehari semalam. Kenapa Allah perjalankan dari Masjidil Aqsa? Kalau saya memahami adalah, hei umat Islam, hei kaum muslimin, hei manusia, Nabi Muhammad SAW dia berjalan dari Masjidil Aqsa. Artinya yang lain adalah di Masjidil Aqsa ini banyak istilahnya bekas telapak kaki, bekas jalan dari para nabi dan rasul terdahulu. Ada bekas tapakannya kalau kata orang Jakarta bilang. Jadi ini tempat mulia. Kalau bukan tempat mulia, nggak mungkin Rasul berkumpul di tempat ini, nggak mungkin nabi-nabi dan Rasul berkumpul di tempat ini. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak meninggalkan ibu kota Madinah. Dia menuju Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena kemuliaan Masjidil Aqsa. Datang Sayyidina Umar sebagai pemimpin Amirul Mukminin untuk menerima kunci pintu gerbang Baitul Maqdis. Karena kemuliaan Masjidil Aqsa lah, maka Salahuddin Al-Ayyubi dari suku Kurdi dia kerahkan pasukan kaum muslimin, bahkan pasukan kaum muslimin ada yang dari Afrika Utara, untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari kaum salib. Karena keutamaan keberkahan itu tadi. Oleh karena itu siapapun dari kalangan umat manusia kaum muslimin yang hatinya terpaut dengan sumber keberkahan yaitu Masjidil Aqsa, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh gampangnya begini, kalau saya ingin memberikan analogi. Ini apa nih? Hah? Ini minyak wangi. Bukan minyak pelet, bukan. Ini minyak wangi. Maka siapa yang mendekat ke saya kasih. Secara logika, akal sehat, wangi nggak tuh orang ketika dikasih minyak wangi? Wangi. Kenapa? Karena dia mendekat. Tapi yang di ujung sana, karena jauh ya, dia nggak dapat wanginya. Ini satu analogi. Maka siapa yang mendekat ke Masjidil Aqsa, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu berlomba-lomba datang ke Masjidil Aqsa, dan tidak sedikit sahabat Rasulullah SAW yang wafat meninggal di Masjidil Aqsa. Di antara sahabat yang berkunjung berjihad membebaskan Masjidil Aqsa selain Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, bahkan muadzin Rasulullah SAW Bilal bin Rabah. Beliau sebenarnya bukan muadzin di 2 masjid saja. Selama ini orang kan memahami beliau muadzin di Masjid Madinah, kemudian Masjidil Haram. Nah, satu lagi adalah di Masjidil Aqsa. Karena dia termasuk anggota pasukan kaum muslimin, sahabat Rasulullah SAW yang pergi ke Baitul Maqdis.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Masjidil Aqsa. Ya, ini komplek Masjidil Aqsa. Ini Masjid Qibli, ini Qubatus Sakhra. Nah, ini ada tembok buruk. Oleh orang Zionis Yahudi, ini dijadikan tempat peribadatan mereka dan namanya tembok keratapan. Jadi mereka meratap di sini nih. Dan menyelipkan sesuatu, menyelipkan kertas di tembok ini. Dulu tembok ini adalah asrama pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika tahun 67 Baitul Maqdis, Al-Quds itu diambil alih oleh Zionis Yahudi. Zionis Yahudi penjajah, ini saya perlu jelaskan. Pada bulan Mei tahun 48 dia kuasai Masjidil Aqsa, dia kuasai Palestina secara menyeluruh. Didukung oleh Inggris, didukung oleh Amerika, didukung oleh imperialis yang lainnya. Nah, ketika mereka masuk ke Al-Quds, kota suci Al-Quds, Baitul Maqdis, mereka ratakan tempat ini, kemudian dia jadikan tempat peribadatan. Nah, posisi Masjid Al-Aqsa ini di mana? Nah, ini kita mesti tahu juga nih sedikit banyak ya petanya. Ini Al-Quds, ini posisinya di sini. Ini Baitul Laham. Baitul Laham itu Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Ini Gaza, ini Ramlah, ini Tulkarem, ini Haifa, ya. Ini wilayah Yordania. Nah, untuk lebih jelasin lagi, ini bisa kita lihat. Ya. Ini lautan mati. Jadi kalau dari Yordania kita melihat ke sini itu kelihatan kubah cahaya dari Masjidil Aqsa. Ini Gaza. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini awalnya kaum muslimin dapat melakukan sholat tarawih, bukan sholat wajib aja. Bahkan sholat tarawih yang mereka lakukan itu sudah rapat, saudara. Udah nggak ada jaraknya lagi, udah. Memang kondisinya memang sudah memungkinkan, beda di Mekah, beda di Madinah. Kalau di Madinah, di Mekah itu masih ada jarak. Jadi setiap daerah itu beda-beda. Jangan kita generalisir, jangan kita samakan. Ya, masalah Covid ini jangan dianggap main-main. Ya, kalau udah kena siapa aja meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemarin kita mendapatkan informasi, mendapatkan kabar guru kita Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Konon kabarnya terpapar COVID-19. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya. Nah, kalau di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa itu sudah biasa. Memang kondisinya sudah memungkinkan. Nah, ketika mereka melakukan sholat, sebelum ada penyerangan Zionis biasa. Imamnya memimpin sholat, jamaahnya juga tertib dan rapi. Bahkan luber sampai keluar. Ini kan, ini Masjid Qibli ini sampai meluber keluar. Nih saya lihatkan lagi. Ini jamaahnya. Nah, ketika mereka melakukan sholat tarawih, mereka datang ke Aqsa, mereka kan punya kuping, mereka punya mata, mereka punya pemikiran. Mereka mendengar bahwa ekstremis Yahudi tanggal 10 Mei sudah mempersiapkan diri untuk memasuki Masjidil Aqsa. Dari mana dia tahu? Tadi kan sudah bilang dia punya mata, dia punya telinga, dia dengar-dengar bagaimana seruan dari rabi orang Yahudi, pemimpin agama orang Yahudi memberikan provokasi untuk melakukan penyerangan kepada Masjidil Aqsa. Nah, ketika ini bisa berhasil, maka seperti kasus Masjid Hebron akan terwujud. Anda tahu Masjid Hebron atau Masjid Ibrahimi? Itu mereka kuasai. Setelah mereka kuasai, kemudian mereka bagi dua. Kelakuannya memang begitu. Sama juga ketika dia menguasai Palestina, setelah mereka kuasai Palestina, kemudian negara Palestina melakukan perlawanan, kemudian menolak dengan sekuat tenaga, maka nanti ujung-ujung perdamaian. Ujung-ujung perdamaian udah kita bagi dua aja dah. Sebagian ini buat Anda, sebagian ini buat kami. Masjid Ibrahimi juga begitu. Nah, pola semacam itu akan mereka gunakan lagi terkait dengan Masjidil Aqsa. Dan sekarang mereka sudah lakukan. Walaupun belum secara utuh dan menyeluruh.
Bagaimana mereka melakukannya? Pertama, berkaitan waktu kunjungan. Orang Islam sekarang nggak bisa. Ketika waktu kunjungan orang-orang Zionis Yahudi, orang Islam nggak boleh masuk. Sebab setiap pintu dijaga oleh tentara polisi Zionis Israel. Orang Islam hanya bisa masuk ketika waktu sholat. Setelah waktu sholat usai, maka umat Islam disuruh keluar. Nah, nanti orang Zionis Yahudi masuk dengan rombongannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah tekad mereka. Jamaah Masjid Al-Aqsa. Jadi ketika dia mendengar bahwa ekstremis Yahudi akan menyerang Masjid Al-Aqsa, mereka berbulat tekad. Kalau kata orang Betawi bilang, lo jual gue beli. Ya. Dan orang Palestina berani-berani mereka. Kalau urusan Masjid Al-Aqsa jangan ditanya lagi, nanti anda akan lihat bagaimana perjuangan mereka. Aparat Zionis Yahudi, aparat penjajah Zionis Yahudi itu dengan peralatan lengkap. Dan jamaah ini senjata cuma batu. Ya karena memang ada batu di situ. Tapi mereka tidak gentar. Nah, ini penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Ini tanggal 26. Ini orang sholat ditembaki, coba. Ini kalau bukan kezaliman apa namanya, coba? Orang lagi sholat ditembakin, coba. Diserang sampai bubar jamaah sholat. Nah, inilah sikap arogansi, inilah sikap kesombongan, inilah sikap kezaliman yang dipertontonkan oleh penjajah Zionis Israel. Akhirnya jamaah yang diperlakukan semacam itu marah juga dia. Kenapa? Karena tempat suci mereka sholat, Masjidil Aqsa dikotori semacam itu. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Dan mereka nggak takut. Jadi ada perlawanan. Ya. Dan ajaibnya lagi, itu dengan batu, tentara Zionis Israel ketakutan, saudara. Ya. Ini penyerangan sampai ke klinik yang berada di Masjid Al-Aqsa. Jadi di Masjid Al-Aqsa itu ada klinik. Jadi bukan tempat sholat aja. Ada tempat sholatnya, ada lembaga tahfiznya, ada kliniknya. Ya, jadi lengkap. Jadi orang kalau udah masuk ke Masjid Al-Aqsa itu senang, betah, nggak mau keluar lagi. Bahkan ada di antara jemaah kalau udah masuk Masjid Al-Aqsa, dia nggak mau keluar lagi dia. Makanya banyak orang yang rindu dengan Masjid Al-Aqsa. Walaupun udah tua, saya dikirimin video, itu ada dua nenek-nenek, dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, jalan kaki coba. Dan jaraknya itu sekian kilometer. Ini juga pelajaran buat kita. Nenek-nenek saja di Palestina itu ke masjid tetap sholat berjemaah. Maka kalau ada orang rumahnya dekat masjid, nggak ke masjid sholat berjamaah, terlalu, kata Bang Roma. Apa? Terlalu. Ya, udah dekat masjid gak ke masjid ya sholat jemaah, kan keterlaluan dia. Apalagi masjidnya kebuka ngablak, kata orang Jakarta bilang. Lainnya kalau masjid dikunci, digembok, dirantai lagi, itu kan kesulitan kita masuk. Ini masjid kebuka, nggak mau juga datang ke masjid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal keutamaan fadilah sholat berjamaah di masjid itu besar. Belum aja ke masjid, baru di jalan itu sudah didoakan oleh malaikat. Setiap langkah kakinya diangkat, Allah angkat derajatnya. Setiap langkah kakinya diturunkan, Allah ampuni dosanya. Masuk dia ke masjid, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Dia duduk aja, baca Quran kagak, zikir kagak, duduk aja. Didoakan oleh malaikat, ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah dia. Makanya saya sering lihat orang kalau dia di masjid itu tenang dia. Lupa utang piutang, lupa pekerjaan di kantor, lupa dengan kesibukan di luar, saking tenangnya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu?
Kalau ada jangan diganggu. Disenggol pun jangan. Sebab dia udah susah mendapatkan ketenangan. Bahkan orang sekarang untuk tenang beli obat. Beli obat perlu resep. Resepnya berapa? Ke dokternya berapa? Ongkosnya, ojeknya segala macam. Ini tinggal modal ke masjid aja dapat ketenangan. Alhamdulillah. Nah, ini kita lihat klinik di Masjid Al-Aqsa diserang oleh Zionis Yahudi. Coba bayangkan tenaga medis, perawat itu. Dikasih tembakan gas apa itu? Nah, ini porak-poranda. Ini sebenarnya menurut aturan internasional nggak boleh. Menurut aturan agama nggak boleh. Ya. Nah, ini ada gambar yang pengen saya tayangkan. Ada seorang wanita itu ketembak gitu, mukanya mulutnya berdarah. Mau saya liatin nggak nih? Kalian muda-muda mah liatin ibu-ibu ngeri. Tapi pengen lihat juga. Gimana saya tanya nih, mau diliatin nggak? Ini tanggung jawab jamaah ya. Saya nanya nih, ya. Ini. Seorang wanita. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kesabaran. Nih jamaah banyak di dalam nih. Dia menjaga pintu biar Zionis Yahudi nggak masuk ke dalam. Ini polisinya nih, aparatnya nih. Jadi memang kondisinya mencengkam, Pak. Ya. Dan perlu diingat, yang hadir di Masjid Al-Aqsa ini bukan saja pemuda, bukan saja bapak-bapak, ibu-ibu juga sholat berjamaah di masjid. Anak-anaknya juga dibawa. Nah, ketika ada penyerangan semacam, Anda bisa bayangkan bagaimana histerisnya mereka. Ini aparat Zionis Yahudi masuk dia. Masuk gitu aja dia, nggak pakai tahiyatul masjid, nggak buka sepatu, ya Zionis Yahudi. Ini beritanya sudah seluruh dunia, bahkan sampai ke Turki. Nah di Turki hebatnya itu masyarakatnya karena sudah memiliki kecintaan kepada Masjid Al-Aqsa, langsung dia datangi konsulat Zionis Israel di sana. Karena kan Turki punya hubungan diplomatik kan sama Israel. Didatengin demo mereka. Itu kelebihan Turki. Orang pengen beribadah di tempat sucinya di Masjid Al-Aqsa diperlakukan semacam ini. Coba di bulan Ramadan lagi, bahkan di akhir Ramadan. Makanya kita nggak tahu nih besok Idul Adha, Idul Fitri mereka apakah dengan linangan air mata atau linangan darah. Wallahu alam, kita nggak tahu karena kondisinya sekarang mereka sedang bersiaga, termasuk yang di Gaza. Kemarin ini mereka langsung memberikan peringatan kepada Zionis Yahudi dengan melepaskan roket dari Gaza. Ya. Kita ke Masjid Al-Aqsa dulu. Ini di Masjid Kiblinya, ya, tempat imam memimpin sholat. Ya. Ini pun juga diserang. Jadi jamaah diserang oleh Zionis Yahudi.
Nah, kondisi semacam ini saya pernah ngalamin, Pak, diserang waktu di kapal Mavi Marmara. Kayak begini juga. Bahkan 9 warga negara Turki itu dibunuh di kapal. 1 orang luka berat, akhirnya meninggal dunia juga. Jadi 10 warga negara Turki meninggal di kapal Mavi Marmara. Jadi kalau masalah kebiadaban, kezaliman, saya pernah ngerasakan apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Bagaimana relawan diracun, bagaimana relawan ditembakin, bagaimana relawan tasnya diambil, sampai sekarang nggak dibalikin, Pak. Termasuk tas saya, padahal di dalam celana kolor, kaos kutang, ya, nggak dibalikin coba. Nanti di akhirat saya tagih. Mudah-mudahan tuh modal saya nanti di akhirat ini. Sampai sekarang nggak dibalikin. Apa untungnya dia pakai celana kolor saya, kemudian kaos kutang saya coba. Begitulah kelakuan mereka. Saya perlu nyampaikan apa adanya. Ya, awalnya udah kamu turun dari kapal, nanti tas kamu semua nanti akan ada rapi. Kita pikir kayak di Tanjung Priok kita turun, tahu-tahu tasnya udah rapi aja di bawah. Ini kagak. Tasnya entah kemana, kemudian dari awalnya dimasuk ke penjara. Di penjara dikasih racun lagi oleh mereka. Alhamdulillah masih selamat bisa ngisi acara ini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini aparat pasukan dari Zionis Yahudi. Ini Qubatus Sakhra dan mereka kuasai. Ya. Nah, ketika berita ini menyebar ke seluruh dunia, Kementerian Luar Negeri Turki mengecam tindakan Israel atas penyerangan Masjid Al-Aqsa. Langsung dunia bersuara. Dia gunakan kekuasaannya untuk menekan Zionis Israel, untuk bersuara kepada penjajah Zionis Israel, termasuk Turki. Kemudian Arab Saudi, Mesir dan Kuwait mengecam serangan Israel di Yerusalem. Nah, beliau adalah ketua ulama Palestina, ya, Syekh Nawaf At-Taqururi. Kata beliau, tidak ada berkah dalam harta seorang muslim yang ia simpan sedang dia hanya melihat Al-Aqsa dinistakan tanpa ada bagian darinya untuk perjuangan para murabitin. Murabitin itu orang yang bersiaga, yang berjaga, ya. Murabitin penjaga Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Jadi tidak ada berkah dalam harta seorang muslim yang ia simpan sedang dia hanya melihat Al-Aqsa, dia hanya nonton Masjid Al-Aqsa dicemari, dia hanya nonton Masjid Al-Aqsa dinodai, dia hanya menonton umat Islam ditembaki di Masjid Al-Aqsa. Kata Syekh Nawaf, Dr. Nawaf Taqururi, nggak ada keberkahan tuh harta yang model kayak gitu. Indikator nggak ada keberkahan gimana? Dengan harta itu dia nggak ada semangat ibadah, nggak ada ke masjid, nggak ada pembelaan kepada kaum muslimin, nggak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawaannya mau maksiat, bawaannya mau main aja, nggak ada kepikir dengan kondisi umat Islam. Ini indikator itu harta nggak ada keberkahan, saudara. Lain kalau harta ada keberkahan, dia makan, kemudian dia konsumsi, dia gunakan, itu akan mempengaruhi kejiwaan dia untuk taat kepada Allah. Kalau di pengajian dia hadir, waktunya sholat dia berjamaah, kemudian dia memikirkan kondisi kaum muslimin di mana aja, kemudian anak-anaknya juga jadi anak-anak yang soleh dan solehah, bahkan ada yang hafal Al-Quranul Karim. Berkah, saudara. Walaupun kita lihat kesehariannya penghasilannya nggak jelas, pengeluaran jelas, penghasilannya nggak jelas, apalagi pandemi kayak begini. Tapi pengeluarannya jelas, untuk bayar listriknya, bayar airnya, bayar pulsalnya, kehidupan kesehariannya coba hitung aja sendiri. Tapi alhamdulillah kecukup semuanya. Dia bisa makan, dia bisa beraktivitas, sehat walafiat badannya. Itulah tanda keberkahan. Jadi kalau ada di dalam diri kita udah ada kecenderungan kepada maksiat, kemudian nggak mau taat kepada Allah, nggak mau sholat berjamaah, kemudian nggak mau baca Quran, nggak mau baca zikir, ini jangan-jangan keberkahan Allah tahan. Hati-hati. Jadi kalau kita punya harta, diserukan untuk berinfak, infak berapapun. Karena infak sedekah itu akan bermanfaat kepada orang yang berinfak. Dia akan menolak bala dan dia akan menyembuhkan penyakit. Makanya ketika kita berinfak harus punya ilmunya, bukan sekedar kita
infak, iringi dengan doa, iringi dengan niat tulus. Ada hadis mengatakan, dawu mardakum bisadaqah, obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Jadi kalau ada nih di antara jamaah orang tuanya sakit atau badannya sakit, coba nanti kita akan praktekin, bukan sekedar ngomong. Dan kita gelar sorban di sana, ya, untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya, langsung ke negeri para nabi, negeri yang diberkahi. Nah, ketika kita infak, niat karena Allah, ya Allah, dengan infak ini sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Ya Allah, dengan infak ini sembuhkanlah penyakit orang tuaku ya Allah. Misalkan istrinya sakit, ya Allah, dengan infak ini sembuhkan penyakit istriku ya Allah. Suaminya sakit, ya Allah, dengan infak ini sembuhkanlah suamiku ya Allah. Harus yakin. Saya sering sampaikan di beberapa tempat akhir-akhir ini ketika saya khutbah Jumat di Masjid Siratul Mustaqim di tol di Jasa Marga Tangerang. Itu saya ngomong-ngomong sama pengurus masjid. Dia bilang, Ustadz, karena ketika saya khutbah saya membahas juga masalah infak sedekah. Saya punya teman itu orang Selipi. Dokter udah vonis harus operasi jantung. Operasi jantung biasanya berapa itu harganya? Ya, dokternya lain, obat-obatannya, rumah sakitnya, ininya kira-kira berapa juta coba? Puyeng, Pak. Nah, istrinya dia infak. Dia cari orang yang membutuhkan. Dan dia minta doain ya, suami saya biar sehat walafiat, biar sembuh. Dia infakin hartanya. Ketika check up, ketika kontrol kepada rumah sakit ke dokter, dokternya heran. Bapak pakai obat apa ini? Dia belum tahu nih obat dari Nabi. Ya kan? Sebab secara medis dia sudah ikhtiar. Bahkan ada juga obat yang herbal. Nah, coba obat yang semacam ini kan pada denger nih ikut pengajian, coba praktekin coba. Saya yakin apa yang disabdakan Rasulullah SAW benar. Nggak mungkin Rasulullah bohong. Makanya omongannya Nabi, perkataan Nabi, sabda Nabi sampai sekarang diikuti oleh kaum muslimin. Bahkan orang Yahudi pun juga ngikutin. Ustadz, bisa aja orang Yahudi kok ngikutin sunnah Nabi, omongin Nabi. Buktinya saat ini orang-orang Yahudi pada nanam pohon gorkot. Bukankah Nabi SAW mengatakan nanti di akhir zaman orang-orang Yahudi akan berperang dengan kaum muslimin. Dia berlindung di balik batu. Kata batu, ya Muslim, ya Abdullah, ini orang Yahudi, bunuh dia. Batu nyuruh bunuh, saudara. Dalam riwayat begitu, saya cuma nyampein aja nih. Akhirnya dia berlindung di pohon gorkot. Nah, sekarang mereka tanam itu pohon gorkot, bahkan mereka adakan pengumuman yang mau infak pohon gorkot kepada orang Yahudi silahkan. Dia ada panitianya juga, Pak. Artinya jadi kan percaya. Yang kedua, ini contohnya lagi nih. Ada hadis mengatakan kalau kalian ingin mengetahui orang itu mukmin atau munafik, lihat sholat subuhnya berjamaah di masjid atau tidak. Ketika orang sholat subuh berjamaah di masjid, dia tahu keutamaannya, dia akan merangkak datang ke masjid. Menachem Begin, mantan Perdana Menteri Israel, pernah mengatakan, selama umat Islam sholat subuhnya tidak sebanyak sholat Jumat, kita akan dapat tidur nyenyak. Kalau perlu pakai ngorok dah. Makanya mereka perhatikan. Nah, di Palestina mereka gak bisa tidur nyenyak, Pak, karena masyarakat di sana mereka pada berjamaah ke masjid. Apalagi di Gaza penuh itu sholat berjamaah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini kan masih bulan suci Ramadan, banyak orang mengeluarkan zakat malnya. Kalau zakat fitrah berikan kepada fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Nah, ulama Palestina mengatakan zakat mendukung Al-Aqsa. Fatwa syariah bahwa boleh membayar zakat mal, zakat harta untuk mendukung Masjid Al-Aqsa dan penduduk Al-Quds. Zakat merupakan suatu bentuk jihad fisabilillah. Itu disebut sebagai salah satu bentuk penyaluran di antara penyaluran zakat. Sumbernya ada Persatuan Ulama Palestina. Yang ini jadi rujukan fikih, ya. Karena di sana sangat membutuhkan. Ini ibu-ibu wanita kaum muslimah melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa. Mereka berdoa dengan khusyuknya.
Ini sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan iman, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Banyak-banyak aja doa. Nanti pada waktunya insya Allah. Ya. Gimana caranya itu urusan Allah. Yang penting kita minta sama Allah. Yang penting kita mohon sama Allah. Nah, ini saya ketika diminta untuk sambutan. Ada yang datang ke tempat itikaf di Masjid Az-Zikra ini. Nah, saya menjelaskan tentang keberkahan Masjidil Aqsa. Nah, bagi kaum muslimin, jamaah yang ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina, silakan salur infak terbaiknya, Infak Peduli Palestina, Bank Muamalat Indonesia, kodenya 147. Ya, nomor rekeningnya 311000003 kali 4427 atas nama Nurdin QQ Kispa. Ya, insya Allah sampai kepada Kispa dan nanti insya Allah semuanya akan kita salurkan. Ya, jadi kita cuma nampung aja kebagian pahalanya, pahala nampung. Dan komitmen Kispa, seluruh infak yang terkumpul kita akan sampaikan kepada yang berhak. Ya, kalau buat Palestina ya Palestina, kalau buat Rohingya Rohingya, kalau buat Suriah Suriah, kalau buat Yaman Yaman, kalau buat bencana di dalam negeri ya kita berikan kepada mereka yang berhak. Nah, kemudian inilah yang mereka lakukan setelah menyerang Al-Aqsa. Para ekstremis Yahudi memadati tembok buruk atau yang mereka sebut dengan tembok ratapan pada malam 28 Ramadan 1442 Hijriah. Mereka melakukan ritual ibadah Talmud dan menari-menari di sana. Jadi mereka kerahkan. Nah, ini videonya. Ini di tembok ratapan. Jadi tanggal 10 kemarin itu dia akan lakukan besar-besaran, Pak. Ya, untungnya rakyat Palestina ya, itu mereka sudah antisipasi. Ini mereka lakukan ritual di tembok. Ini tembok ratapan nih. Ini Qubatus Sakhrah. Nah, ini dulu adalah asrama pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ketika tahun 67 mereka masuk, mereka kuasai, mereka ratakan dan dijadikan tempat ibadah sampai saat ini. Ini tanah wakaf kaum muslimin. Ya. Ini tadi sudah kita lihat. Ini kemarin. Hari Senin. Senin tanggal 10. Jadi komplek Masjid Aqsa ini luas, Pak. Dibalikin lagi ini sama pemuda Palestina. Ini tadi sudah kita lihat. Ini yang Senin kemarin nih, 28 Ramadan. Coba Anda bayangkan kiblat umat Islam ya, yang berada di tanah suci. Ini Masjid Qibli ini. Ditembakin sama zona Israel semacam ini. Makanya gemes juga Pak kita, Pak. Kalau bisa terbang kita ini ke sana. Ya. Nah, korban berjatuhan. Nah, ketika kita melihat hal semacam ini, apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan, saya singkat 2D. Yang pertama, D, doa.
Makanya banyak-banyak doa nih. Ini para yang itikaf, ya, selama masih di masjid, memiliki momentum doa mustajab, apalagi kita sedang puasa, apalagi nanti akan berbuka puasa, melakukan qiyamul Ramadan, maka selipkan di antara doa kita. Makanya di Masjid Az-Zikra Sentul, itu Ustaz Muhammad Arifin Ilham menyerukan, kalau boleh dikata sekarang udah jadi wasiat dia. Ya, siapapun imamnya, doain Palestina. Doain kaum muslimin di Afghanistan. Doakan kaum muslimin di Mesir. Doakan kaum muslimin di Libya. Itu pesan Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Makanya jadi imam di Masjid Az-Zikra Sentul nggak bisa sembarang orang. Ya, orang-orang pilihan yang sudah direkomendasi hafal Quran. Nah, kita diserukan siapapun yang hadir mengikuti acara ini, doakan. Anda memiliki doa yang mustajab di sisi Allah. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Manfaatkan. Nah, dengan doa itu insya Allah Allah memberikan kemenangan, Allah lindungi Masjid Al-Aqsa, Allah berikan kesabaran kepada kaum muslimin. Kedua adalah dana. Tadi saya sudah singgung, infakkan harta terbaik kita. Mumpung bulan suci Ramadan. Kalau udah nanti lewat nih Ramadan, nilainya beda. Bukankah dijelaskan siapa yang beribadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah nilainya sebagaimana halnya wajib. Siapa yang melakukan ibadah wajib dinilai 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lainnya. Makanya orang ketika tahu paham akan hal ini dia berlomba-lomba. Saya berapa orang itu ngontak saya, ada nelpon, ada datang langsung, ya. Bahkan tadi malam ada ibu-ibu ketemu saya nitipin duit nih. Ini biar jamaah tahu juga nih. Ini nitip amplop. Amplopnya duit. Nih. Coba. Berapa kali nelpon Ustadz, di mana posisinya? Saya bilang posisi, ya saya kasih tahu. Kemudian dia temu kasih amplop. Mudah-mudahan yang ngasih infak ini bisa pergi haji tahun ini. Ya, dengan suaminya, dengan keluarganya. Ya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang penuh dengan berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Niatin yang sakit biar sembuh, saudara yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Apalagi diaminkan sama orang yang sedang itikaf ini. Ya, ini sengaja saya kasih tahu untuk memberikan inspirasi semangat. Walaupun dia terbenam matahari, walaupun dia gelap, berkaitan infak Palestina, dia datengin. Bahkan kemarin ada datang menemui saya, itu pakai bajunya tahu nggak? Rolling Stone. Ah, Ustadz bisa aja. Mau saya liatin nggak? Makanya ada orang kalau udah berkopiah, ya udah ke masjid diajak berinfak ogah, ini kalah nih sama fansnya Rolling Stone nih. Mana foto ini? Enggak, benar saya liatin biar kita tahu juga. Ini dokumen-dokumennya ada nih. Saya tanya, ini gambar apa ini? Hah? Oh, belum muncul. Kok belum muncul? Oh, nggak mau kali, Rolling Stone nggak mau. Nggak mau dilihat deh, ntar. Sebentar, cari yang adanya nih. Kok nggak muncul ya? Oh, itunya dikeluarin dulu ya tadi. Oh iya, maklum Pak. Kita orang kampung Cipambuan. Nah, yang ini kita tutup dulu ya. Nah, tutup dulu nih. Jagger tadi lo. Enggak, nih biar tahu juga, biar kita paham, ya. Jadi melihat orang tuh jangan kita kecilkan, ya, karena pakaiannya, karena ini, bahkan bisa-bisa dia lebih mulia, lebih semangat dari kita. Belum juga nih. Hah? Coba yang ahlinya nih.
Coba, nih tampilin yang ini. Ya. Belum. Sebentar. Bisa. Nah, yang ahlinya nih ya. Kecilin. Nah, kecilin dulu. Nah, alhamdulillah. Ente dapat pahala nih. Nah, geser lagi. Nah, nih yang nenek-nenek saya bilang nih, pergi Al-Aqsa. Yang gambar tadi mana? Bukan. Itu bonus itu. Nih. Nah, ya. Jelas kan? Kok nggak kelihatan ini, Man? Ayo nama. Kan saya bilang Rolling Stone. Ya. Udah. Nah, ini contoh, ya kan? Walaupun bajunya Rolling Stone, kan kita semua tahu kan Rolling Stone penyanyi kan? Dia fans ini. Tapi kepedulian terhadap Palestina coba. Dia datang. Saya lagi itikaf di bawah, dia datang ke tempat saya. Ya. Dia kasih bantuan, dia kumpulin tuh bantuan dari teman-teman. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Ya, Allah berikan rezeki yang berkah dan akhir kehidupan husnul khotimah, ini yang penting. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan kita akan baca doa. Mana yang tadi? Ya, PowerPoint lagi. Sebentar. Kita akan doa, kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ditutup dulu nih. Sebentar. Masjidil Aqsa nih. Ini doanya kita baca bareng-bareng. Kelihatan kan? Ini doanya. Kita majukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafadh al-Masjid al-Aqsa min mu'amaratil muhtallin al-ghasibin wa harirhu ya Rabbana min rijsihim wa rudda kaidahum ila nuhurihim wa qina syururahum warzuqna salatan fihi qabla al-mamat. Ya Allah, lindungilah Masjidil Aqsa dari konspirasi jahat para penjajah perampok. Ya Allah, kembalikanlah tipu daya mereka ke leher-leher mereka sendiri dan bebaskanlah Masjidil Aqsa dari kotoran mereka. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kejahatan mereka. Anugerahkanlah kami salat di Masjidil Aqsa sebelum kami wafat. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.